Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang piutang Wesel. Sebelum itu, kelompok 3 beranggotakan Adrian Maulana Yusuf, saya Dimas Setiawan, dan juga Javier Raffi Ahmad. Apa itu piutang Wesel? Piutang Wesel adalah sebuah aset piutang bagi sebuah perusahaan yang memiliki hak untuk menerima sejumlah pembayaran seperti yang tertera dalam dokumen atau wesel dari perusahaan lain yang belum memiliki ketersediaan uang kas saat melakukan transaksi. Contohnya ialah saat Anda membeli sebuah mobil secara kredit, maka akan keluar sebuah surat yang harus ditandatangani. Dari sudut pandang Anda sebagai pembeli, surat tersebut disebut dengan wesel bayar. Sedangkan dari sudut penjual mobil atau dealer, surat tersebut disebut dengan wesel tagih. Wesel tagih ini penting untuk dicatat dalam sebuah pembukuan karena dapat menambah harta atau aset suatu perusahaan. Fungsi piutang wesel. Yang pertama ini ada sebagai bukti piutang yang sah. Merupakan dokumen resmi yang berisi janji tertulis dari debitur atau pihak yang terutang untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah disepakati bersama. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur atau pihak yang memberi pinjaman. Fungsi yang kedua yaitu untuk mempermudah pengelolaan piutang. Dengan adanya piutang wesel ini, perusahaan dapat mengatur jadwal penerimaan kas di masa mendatang sehingga dapat memperkirakan arus kas menjadi lebih baik dan menjaga keseimbangan keuangan. Fungsi yang ketiga yaitu dapat dijadikan sebagai jaminan. Piutang wesel bisa dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Selain itu, dalam beberapa kasus juga dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain untuk memperoleh dana yang lebih cepat. Fungsi yang selanjutnya yaitu untuk memastikan kepastian pembayaran. Karena piutang wesel memiliki tanggal jatuh tempo yang jelas, perusahaan dapat menghindari ketidakpastian dalam penerimaan pembayaran. Ini juga membantu dalam menjaga kestabilan keuangan suatu perusahaan. Fungsi yang terakhir yaitu mengurangi risiko kredit yang macet. Dibandingkan dengan piutang dagang biasa, piutang wesel ini seringkali lebih terjamin karena adanya janji tertulis dari debitur. Dalam beberapa kasus, wesel juga bisa dilengkapi dengan bunga yang memberikan keuntungan tambahan bagi kreditur. Selanjutnya ada wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang memuat janji tertulis dari debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah disepakati di masa depan. Atau di pengertian lain juga menyebutkan bahwa wesel tagih merupakan surat berharga atau dokumen tertulis yang berisi perintah tanpa syarat dari pihak yang menerbitkannya atau penjual kepada pihak lainnya yaitu pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu dan tempat yang telah ditentukan bersama. Oke, sekarang kita masuk ke wesel tagih atau notes receivable. Nah, jadi wesel tagih ini adalah surat formal yang memuat janji tertulis dari debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah disepakati di masa depan. Nah, dengan kata lain, wesel tagih ini adalah dokumen piutang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan yang belum bisa membayar pada saat penyerahan barang terjadi. Nah, kalau kita gambarkan bahwa ada dua perusahaan yang sedang menjalin transaksi, si perusahaan yang membeli ini belum bisa membayar lunas atau membayar semua harga dengan sesuai nominal si barang tersebut. Nah, jadi si perusahaan ini mengeluarkan si wesel tagih tersebut untuk membuat perjanjian kepada perusahaan yang menjualnya. Nanti di dalam wesel tagih itu berada tanggal yang telah disepakati
oleh kedua pihak itu untuk membayar atau melunasinya. Oke, paham teman-teman? Dokumen wesel tagih ini dapat menjadi dasar posting piutang pada perusahaan karena status perusahaan merupakan pemberi utang. Nah, lalu kali ini kita akan membahas unsur-unsur dalam wesel tagih. Nah, apa aja sih yang ada di dalam wesel tagih itu? Atau biasanya nih yang biasa disebut dalam perusahaan yang melakukan wesel tagih. Nah, jadi yang pertama ada maker atau pembuat wesel, yaitu pihak yang berutang. Yang kedua ada pay, penerimaan pembayaran, yaitu pihak yang menagih. Yang ketiga ada nominal, jumlah uang yang harus dibayarkan. Yang keempat ada interest rate atau persentase bunga jika berbunga ya. Kalau tidak berarti tidak ada interest rate. Lalu yang terakhir ada maturity date atau tanggal jatuh tempo pembayaran. Jenis-jenis wesel tagih. Berdasarkan pembebanan bunga, wesel tagih dibagi menjadi dua macam, yaitu wesel tagih berbunga dan wesel tagih tanpa bunga. Pertimbangan untuk membebankan bunga tergantung pada pihak manajemen perusahaan. Jika harta yang dipinjamkan tersebut memiliki nilai nominal yang dapat memberikan dampak kerugian, maka biasanya pihak perusahaan memberi pinjaman akan membebankan bunga untuk mengantisipasi munculnya hal tersebut. Besarnya bunga akan dikenakan pada wesel tagih biasanya akan disesuaikan dengan besaran suku bunga bank yang terkait dalam transaksi. Contoh dari wesel berbunga atau interest bearing notes, wesel bunga yang mencantumkan bunga tertentu per tahun, contoh bunga 10% per tahun. Terus juga ada wesel tanpa bunga, non interest bearing notes, tidak mencantumkan bunga eksplisit tapi nominalnya biasanya lebih besar dari nilai tunai saat ini atau diskon. Rumus bunga wesel adalah bunga sama dengan nominal dikali suku bunga dikali dalam kurung lama waktu dibagi 360 hari. Contoh kasusnya ada pada PT Andalan menerima wesel dari toko sejahtera senilai 15 juta rupiah untuk jangka waktu 60 hari dengan bunga 8% per tahun. Hitung bunga dan buat jurnal saat diterima dan dilunasi. Bunganya sama dengan 15 juta dikali 8% dikali dalam kurung 60 dibagi 360 sama dengan 200.000 rupiah. 1 Juni dalam kurung penerimaan piutang wesel itu pada debit 15 juta dan piutang usaha dalam kredit 15 juta. 31 Juni atau di dalam kurung pelunasan debitnya kas 15.200.000 rupiah, dalam kreditnya piutang wesel 15 juta, pendapatan bunganya 200.000 rupiah. Manfaat dan risiko wesel tagih. Manfaatnya lebih kuat secara hukum, bisa menghasilkan pendapatan bunga, bisa dijual ke pihak lain atau didiskontokan. Risiko gagal bayar atau dishonored, bunga tidak tertagih, dan kehilangan dokumen wesel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.